Coba tebak, dari 27 kabupaten dan kota di Jawa Barat, mana yang punya tingkat kesejahteraan paling tinggi dan mana yang masih tertinggal? Nah, di video ini kita akan cari tahu jawabannya, bukan dengan menebak, tapi dengan data. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sami Fadilatul Rahmah. Di video kali ini saya akan mengajak kalian belajar bareng tentang clustering. Nah, salah satu teknik seru dalam data science. Dengan studi kasus yang nyata, yaitu mengelompokkan kabupaten atau kota di Jawa Barat berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia atau IPM, menggunakan tools Orange Data Mining. Jadi, yuk langsung kita bahas aja. Sebelum masuk ke praktik, kita kenalan dulu sama konsepnya. Bayangkan, kamu punya sekeranjang buah campur-campur tanpa label. Ada jeruk, apel, dan mangga. Tercampur jadi satu. Nah, tanpa ada yang kasih tahu juga ini kayak apel, ini jeruk. Terus kamu bisa tetap mengelompokkannya karena berdasarkan kemiripan bentuk dan warna kan? Nah, itulah gambaran sederhana dari clustering. Secara teknis, clustering adalah teknik unsupervised learning, yaitu metode pembelajaran mesin yang mengelompokkan data berdasarkan tingkat kemiripannya tanpa perlu label jawaban sejak awal. Salah satu algoritma clustering paling populer adalah K-means. Cara kerjanya, kita tentukan dulu jumlah kelompok yang diinginkan, disebut K. Algoritma lalu menyebar titik pusat atau centroid, mengelompokkan tiap data ke centroid terdekat, lalu menghitung ulang posisi centroid berulang kali sampai hasilnya stabil. Sekarang saatnya praktik. Saya akan menunjukkan alur kerjanya langkah demi langkah. Pertama, node file reader yang saya beri nama file kinerja. Di sini saya memasukkan dataset IPM Kabupaten atau Kota Jawa Barat yang saya ambil dari Open Dataset Jabar. Portal data terbuka resmi pemerintah Provinsi Jawa Barat. Saya pilih dataset dari Provinsi Jawa Barat. Saya pilih dataset ini karena datanya resmi, lengkap seluruh 27 daerah dan mencerminkan 3 dimensi penting: kesehatan, pendidikan, dan standar hidup. Data awalnya berisi 405 baris dari tahun 2010 sampai 2024, tapi saya filter dari tahun 2024 saja karena supaya hasilnya tersisa 27 baris. Pas satu baris untuk satu kabupaten atau kota. Saya juga rapikan peran kolomnya, kolom kode dan ID saya nonaktifkan, dan hanya kolom indeks pembangunan manusia yang saya jadikan fitur utama untuk clustering. Kedua, node K-means. Di sini saya atur jumlah cluster tetap menjadi 3. Mewakili kelompok IPM rendah, sedang, dan tinggi. Saya aktifkan normalize kolom biar skalanya seimbang. Pakai metode inisialisasi K-means plus yang lebih cerdas dan jalankan 10 kali pengulangan dengan maksimal 300 iterasi supaya hasilnya stabil dan tidak asal-asalan. Ketiga, node scatter plot. Di sini saya clustering divisualisasikan sumbu X menunjukkan nilai IPM, sumbu Y menunjukkan skor Silhouette yang mengukur seberapa kuat suatu daerah cocok dengan klasternya. Dan warnanya membedakan 3 klaster, C1, C2, dan C3. Dan lihat hasilnya rapi. Titik-titik dengan IPM tinggi mengelompokkan jadi satu warna, yang sedang jadi warna lain, yang rendah jadi warna berbeda lagi. Terakhir, node predictions. Ini hasil akhirnya. Tabel lengkap 27 kabupaten atau kota plus 2 kolom baru cluster yang menunjukkan kelompok tiap daerah dan Silhouette yang menunjukkan kualitas pengelompokannya. Dari sini kita bisa lihat, misalnya dari kota Bandung dan kota Bekasi masuk ke klaster IPM tertinggi, sementara beberapa kabupaten lain masuk ke klaster terendah. Jadi, cuma dengan satu variabel, indeks pembangunan manusia, dan algoritma K-means, kita berhasil mengelompokkan 27 kabupaten atau kota di Jawa Barat. Dengan mengelompokkan menjadi 3 secara objektif, berbasis data, dan bukan tebak-tebakan. Nah, itu dia perjalanan singkat kita mengenal clustering dan K-means lewat IPM Jawa Barat. Terima kasih sudah menonton. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.